Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar Anda selalu update terus channel kami. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi. Pada video ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang nanti terdiri dari 2 seri, dan video ini merupakan seri pertama dibawakan oleh saya, Walid Hamidi. Pada video seri ke-1 ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Indikator yang kedua, menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Indikator yang ketiga, menjelaskan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, memahami teori pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk ke pembahasan kompetensi yang pertama, yakni Anda memahami konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, kita review terlebih dahulu ke materi sebelumnya yang memiliki kaitan dengan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Konsep itu dalam hal ini adalah konsep tentang pendapatan nasional. Nah, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, di mana nanti nilai pendapatan nasional itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu. Jadi nanti bisa naik, bisa turun. Nah, pergerakan dari nilai pendapatan nasional itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Disitulah letak keterkaitan antara konsep pendapatan nasional dengan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, paham? Disitulah letak keterkaitannya. Nah, konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri berbeda dengan pembangunan ekonomi. Namun di antara keduanya saling memiliki keterkaitan. Pembangunan ekonomi atau economic development itu bergantung dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth, di mana pertumbuhan ekonomi akan mendorong dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke kompetensi yang pertama. Anda memahami definisi atau pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Slide ini, selain mendefinisikan di antara keduanya, juga akan menunjukkan bagaimana keterkaitan di antara kedua konsep tersebut. Kita lihat terlebih dahulu apa itu definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu. Proses bertambahnya pendapatan nasional. Nah, kita lihat definisi pembangunan. Pembangunan ekonomi itu sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar pada struktur sosial atau ekonomi, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Nah, kalau kita cermati definisi pembangunan ekonomi, maka dalam definisi pembangunan ekonomi di sini ada termasuk tentang pertumbuhan ekonomi. Ada kalimat di sini, percepatan pertumbuhan ekonomi. Maka dengan mencermati ini, kita menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Faham? Bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Tidak ada pembangunan ekonomi kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi. Karena melihat di sini bahwa syarat dari pembangunan ekonomi salah satunya adalah percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah letak keterkaitan antara kedua konsep tersebut. Oke,
Selanjutnya nanti kita akan perdalam lebih lagi apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pembahasan tentang pembangunan ekonomi lebih lanjut nanti ada di video seri kedua. Oke, lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana definisi pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama adalah definisi dari Michael P. Todaro, mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini sebagai suatu proses yang mantap, di mana kapasitas produksi dari sebuah perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Kemudian dalam buku Ekonomi Pembangunan karya Patarapana dan kawan-kawan mendefinisikan pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu proses di mana meningkatnya pendapatan itu tanpa mengkaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Maka kalau kita mencermati kedua definisi ini, maka kita menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah proses meningkatnya pendapatan nasional. Kita lihat ini, pada definisinya Michael P. Todaro, ada kalimat tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Pada definisinya Patarapana ada kalimat meningkatnya pendapatan tanpa mengkaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Artinya, kalau nanti dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, namanya bukan lagi pendapatan nasional, tetapi pendapatan per kapita. Nah, di sini Patarapana mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah meningkatnya pendapatan tanpa mengkaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Artinya sama-sama juga ini meningkatnya pendapatan nasional. Maka kesimpulannya dari definisi dua ahli ini bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah proses meningkatnya pendapatan nasional. Lanjut. Nah, dari definisi pertumbuhan ekonomi, maka kita menyimpulkan rumus menghitung pertumbuhan ekonomi itu adalah sebagai berikut. Di mana R itu sama dengan PDB RT min PDB RT min 1 dibagi PDB RT min 1 kalikan 100%. Di mana R ini adalah laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. PDB RT adalah produk domestik bruto pada tahun tertentu atau tahun yang akan kita hitung. Sedangkan PDB RT-1 adalah produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Contoh, jika diketahui GNP suatu negara tahun 2017 sebesar 80 miliar dan tahun 2018 sebesar 85 miliar, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2018 adalah sebagai berikut. Di mana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018, kita hitung di sini 85 miliar adalah GNP atau PDB tahun 2017 dikurangi dengan pendapatan nasional di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 sebesar 80 miliar dibagi dengan 80.000 miliar. Kalikan 100%, maka di sini pertumbuhan ekonominya sebesar 6,25%. Oke, itulah cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun, ada beberapa ekonom yang memberikan persyaratan lebih ketat untuk pertumbuhan ekonomi. Selain syarat kuantitatif, di mana tadi dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kalau ada kenaikan dalam pendapatan nasional. Nah, ada syarat yang lain. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu tidak sekedar kenaikan pendapatan nasional. Nah, ada persyaratan lain yang disebut sebagai syarat kualitatif, di mana kenaikan pendapatan nasional dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Oke, kita simak nih. Nah, terlebih dahulu kita melihat definisi yang lain tentang pertumbuhan ekonomi. Budiono mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada 3 aspek, yaitu proses, peningkatan output per kapita, dan dalam jangka panjang. Kita uraikan satu persatu. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Kemudian yang kedua, harus dikaitkan antara kenaikan output nasional atau kenaikan dalam pendapatan nasional dikaitkan dengan kenaikan jumlah penduduk.
Maka kalau kalimatnya demikian, artinya pertumbuhan ekonomi itu bukan kenaikan pendapatan nasional, tetapi kenaikan dalam pendapatan per kapita. Kenapa demikian? Karena di sini dikaitkan dengan jumlah penduduk. Nah, pahami lebih lanjut konsep pendapatan per kapita pada video sebelumnya. Kemudian, yang penekanan berikutnya adalah jangka waktu yang panjang dari kenaikan output tersebut, di mana kenaikan pendapatan per kapita selama 1 atau 2 tahun kemudian diikuti dengan penurunan, maka bukan pertumbuhan ekonomi. Oke, sekarang kita akan membahas syarat kualitatif lainnya. Artinya, kenaikan pendapatan nasional itu dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, disertai peningkatan pendapatan per kapita. Kemudian, tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat. Kemudian, syarat berikutnya, ada sumber daya produksi. Artinya, ada sumber produksi dalam negeri yang mampu menopang proses pertumbuhan. Artinya, kenaikan dalam pendapatan nasional tadi tidak ditopang oleh modal dari luar. Artinya harus ditopang oleh sumber daya produksi dari negara yang bersangkutan. Baru itu dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, ada kemajuan teknologi, di mana penggunaan teknologi ini dinilai sebagai satu di antara kesuksesan suatu negara untuk mengembangkan sektor perekonomian. Inilah syarat kualitatif sebagai yang ditambahkan sebagai persyaratan apakah kenaikan pendapatan nasional itu sebagai pertumbuhan ekonomi atau tidak. Nah, sekarang kita akan membahas teori-teori dalam pertumbuhan ekonomi. Teori yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi yang dikelompokkan ke dalam beberapa aliran, antara lain satu aliran historis, aliran klasik, dan aliran modern. Aliran historis ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, beberapa teorinya itu lebih menyoroti tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Pelopornya antara lain Friedrich List, Karl Buschel, Bruno Hildebrand, dan Werner Sombart. Kemudian aliran yang kedua, teori yang termasuk dalam aliran klasik. Nah, beberapa teori aliran klasik ini lebih menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, atau lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian aliran yang ketiga, aliran modern, teori yang termasuk dalam aliran ini lebih menyoroti pada pihak atau pelaku yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ini di sini saya cetak warna merah inti dari masing-masing aliran ini. Jadi sekali lagi, saya ulang, aliran historis ini lebih menyoroti tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Aliran klasik menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Aliran modern menyoroti pada pihak atau pelaku yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Oke, kita pelajari satu persatu. Nah, ini adalah teori-teori dalam aliran historis. Yang pertama, teori dari Friedrich List menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat itu dapat dilihat dari pertumbuhan mata pencahariannya. Di mana tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List, pertama, masa berburu dan mengembara. Artinya mata pencahariannya itu masih berupa berburu dan mengembara. Kemudian masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Kalau lihat ini satu persatu, ini merupakan tahapan berkembang dari masa berburu, terus masa beternak, masa bertani, dan masuk ke masa industri. Ini adalah tahapan pertumbuhan menurut Friedrich List dengan melihat pertumbuhan mata pencaharian. Kemudian, teori berikutnya dari Karl Buschel ini melihat pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya jarak antara produsen dan konsumen. Di mana menurutnya tahapan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Tahap rumah tangga tertutup. Artinya pada tahap pertama ini tidak ada jarak
antara produsen dan konsumen. Mengapa? Karena pada saat itu, individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tahap berikutnya berkembang menjadi tahap rumah tangga kota. Artinya jarak antara produsen dan konsumen ini ada dalam satu kota. Nah, pada masa ini mulai ada pertukaran namun masih sebatas dalam satu kota. Tahap berikutnya adalah tahap rumah tangga bangsa, yaitu ketika jarak antara produsen dan konsumen ini ada dalam suatu wilayah negara. Nah, tahap yang berikutnya adalah tahap rumah tangga dunia. Ini ketika jarak antara produsen dan konsumen itu sudah mengglobal. Pada masa ini, pertukaran sudah meliputi antar negara, di mana perekonomian dunia mulai menyatu dalam era yang disebut globalisasi. Kemudian, teori berikutnya adalah dikemukakan oleh Bruno Hildebrand, melihat pertumbuhan ekonomi ini dari perkembangan tahapan alat tukar, di mana tahapannya meliputi pertama, masa tukar-menukar dengan barter. Berkembang lagi menjadi masa tukar-menukar dengan uang. Berkembang lagi menjadi masa tukar-menukar dengan kredit. Nah, sekali lagi kalau kita melihat ini menunjukkan ada perkembangan tahapan dari pertumbuhan ekonomi, di mana Bruno menyoroti dari perkembangan tahapan alat tukar. Teori berikutnya dikemukakan oleh Werner Sombart, melihat tahap pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya tujuan berproduksi. Jadi melihat tahapan pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya tujuan berproduksi. Pertama di sini ada disebut sebagai masyarakat prakapitalis, yaitu masyarakat yang berproduksi untuk memenuhi kebutuhan primer. Nah, kemudian berkembang menjadi masyarakat kapitalis, yaitu masyarakat yang berproduksi untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini ada dua ini berarti ya, dari masyarakat prakapitalis berkembang menjadi masyarakat kapitalis. Ada juga di sini kemudian dibagi lagi nih, masyarakat kapitalis ini dibagi, ada yang disebut sebagai masa kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Tetapi kita tidak bahas itu. Kita sekarang akan masuk ke teori yang masuk dalam aliran klasik. Nah, teori-teori dalam aliran klasik ini menyoroti pada faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Sini saya menyajikan teori dari dua tokoh. Yang pertama Adam Smith. Menurut Adam Smith, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu pertama, jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Menurut Adam Smith, jumlah penduduk itu menunjukkan pasar. Makin luas, makin banyak jumlah penduduk, artinya pasar itu makin luas. Penduduk juga merupakan sumber tenaga kerja. Nah, sehingga di sini jumlah penduduk itu merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, luas tanah dan kekayaan alam. Karena saat itu masih bergantung pada sektor agraris, maka luas tanah dan kekayaan alam ini merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah jumlah barang-barang modal atau alat-alat produksi. Tiga faktor ini dikemukakan oleh Adam Smith sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, tokoh yang kedua dalam aliran klasik adalah David Ricardo. Dia lebih bersifat menyempurnakan teorinya Adam Smith. Menurut David Ricardo, ada faktor yang lain selain ketiga ini, yaitu faktor teknologi. Nah, menurut Adam Smith, ada teori yang disebut sebagai teori hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Andai kata tidak ada teknologi, maka meskipun jumlah tenaga kerja ini besar, ditambahkan terus untuk proses produksi, maka lama-kelamaan hasil produksi itu akan menurun. Jadi perlu ada yang disebut sebagai teknologi, agar nanti hukum tambahan hasil yang berkurang ini menjadi tidak berlaku. Oke? Jadi, teori dalam aliran klasik menyoroti pada faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi. Nah, teori berikutnya adalah teori-teori yang masuk ke dalam aliran modern. Nah, teori-teori dalam aliran modern itu lebih menyoroti pada pelakunya, pelaku yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa tokoh, antara lain di sini adalah Keynes. Keynes menyatakan bahwa peningkatan GNP atau pertumbuhan ekonomi itu dengan campur tangan dari pemerintah. Ia berpendapat bahwa
pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah. Jadi intinya di sini menurut Keynes, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu perlu campur tangan dari pemerintah agar nanti masyarakat itu konsumsinya meningkat. Campur tangan pemerintah agar konsumsi masyarakat meningkat bisa dengan cara menaikkan upah. Bisa pula nanti dengan memberikan subsidi agar nanti konsumsi masyarakat meningkat. Atau cara yang lain menurut Keynes, agar pertumbuhan ekonomi meningkat, konsumsi pemerintah sendiri itu juga harus ditingkatkan. Jadi belanja pemerintah harus dinaikkan agar nanti pertumbuhan ekonomi itu lebih meningkat. Demikian itu ringkasan dari teorinya Keynes. Teori selanjutnya yang termasuk teori aliran modern adalah teori pertumbuhannya Joseph Schumpeter. Nah, dengan teori dinamisnya menyatakan bahwa untuk meningkatkan GNP, ini pengusaha harus dinamis. Nah, dinamis artinya mampu menciptakan new combination melalui inovasi dalam proses produksi, sehingga nanti akan memenangkan dalam persaingan di pasar. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi, menurut teorinya Schumpeter, pendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah inovasi dari pengusaha. Jadi, beda dengan teorinya Keynes. Keynes tadi menyatakan pertumbuhan ekonomi itu adalah pendorongnya adalah pemerintah. Nah, menurut Schumpeter, pendorong dari kegiatan ekonomi itu adalah pengusaha. Oke, jadi kesimpulan dari seluruh slide tadi, pertama, pertumbuhan ekonomi itu sebagai suatu proses yang mantap, di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Artinya di sini, alat ukurnya adalah kenaikan dari GDP atau pendapatan nasional. Artinya, ada tidaknya pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari ada tidaknya kenaikan dari pendapatan nasional. Nah, konsep ini juga yang dipakai oleh BPS ketika menentukan ada tidaknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, sebagian ekonom lain menambah syarat kualitatif, di mana pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya kenaikan dalam pendapatan nasional, tetapi juga disertai, pertama, naiknya pendapatan per kapita, naiknya tingkat konsumsi masyarakat, bertumpu pada sumber daya produksi dalam negeri, dan berkembangnya teknologi. Artinya sebagian ekonomi ini mempersyaratkan bukan hanya kenaikan pendapatan nasional, tetapi juga ada syarat kualitatif agar kenaikan pendapatan nasional dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Tanpa syarat kualitatif ini, maka kenaikan pendapatan nasional itu tidak bisa dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi, ataupun dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi itu pertumbuhan yang kurang berkualitas. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi itu terbagi teori historis, teori klasik, dan teori modern. Nah, selanjutnya, nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi, di mana nanti pembangunan ekonomi itu memiliki persyaratan yang lebih ketat. Suatu kenaikan pendapatan nasional dikatakan pembangunan ekonomi jika memenuhi beberapa persyaratan yang lebih ketat selain syarat-syarat kualitatif ini. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, komen, dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you next again. Okay.